Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sifat dan Ruang Lingkup Ekonomi Manajerial. Anggota kelompok terdiri dari Dimas Sukmajati, Fitri Nurajijah, dan Seren Angelita. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Fitri Nurajijah. Pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi dari prinsip ekonomi dan metodologi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan pada suatu perusahaan atau organisasi. Secara lebih khusus, ekonomi manajerial menggunakan alat dan teknik analisa ekonomi untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah manajerial. Pada prinsipnya, ekonomi manajerial menghubungkan ilmu-ilmu tradisional dengan ilmu-ilmu pengambilan keputusannya dalam keputusan manajerial. Berikut bagan ruang lingkup ekonomi manajerial yang akan kami bahas pada slide berikutnya. Masalah keputusan manajerial. Masalah keputusan manajerial timbul pada organisasi seperti profit organization, perusahaan nirlaba yaitu rumah sakit ataupun universitas, badan pemerintahan. Perusahaan harus memaksimalkan laba dengan keterbatasan bahan baku yang penting, atau adanya batasan operasi akibat adanya implementasi hukum tertentu. Sedangkan badan pemerintah harus memberikan pelayanan tertentu dengan lebih efisien kepada publik dengan target budget biaya yang harus rendah mungkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Ini saya akan melanjutkan tentang keterkaitan dengan teori ekonomi. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan keputusan di dalam sistem perdagangan bebas, contohnya konsumen individu dan pemilik bisnis. Terus ekonomi makro adalah ilmu yang membahas tentang output, pendapatan pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat di perekonomian dilihat secara keseluruhan. Terus lanjut tentang keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu keputusan menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditunjukkan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Matematika ekonomi memformalkan model ekonomi yang telah dijelaskan oleh teori ekonomi dalam bentuk persamaan matematika. Ekonometrika menerapkan peralatan statistik, terutama analisis regresi, pada data dunia yang nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Lalu lanjut keterkaitan dengan area fungsional dari ilmu administrasi bisnis, yaitu akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia. Ekonomi manajerial mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan putusan, dan area fungsional bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu lanjut, yaitu teori perusahaan. Perusahaan pada dasarnya merupakan suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Perusahaan dalam rangka menghemat biaya transaksi dengan cara menginternalisasikan semua transaksi. Namun, akan ada masanya di mana internalisasi proses bisnis akan memakan lebih banyak biaya daripada outsourcing. Tujuan perusahaan. Teori perusahaan menekankan bahwa maksud dan tujuan utama perusahaan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai sekarang, present value, dari semua keuntungan perusahaan di masa depan. Contoh, 20.000 saat ini akan menjadi lebih kecil dari 20.000 di masa depan. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sharon. Selanjutnya, optimasi terkendala adalah perusahaan yang memaksimumkan kekayaan atau nilai-nilai perusahaan dengan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Dilatar belakangi oleh kendala-kendala dalam operasi perusahaan, misalnya. Yang pertama, keterbatasan ketersediaan input-input penting. Kedua, keterbatasan ruang pabrik atau gedung. 3. Keterbatasan modal untuk proyek tertentu. 4. Keterbatasan dari ranah hukum, misalnya upah minimum, standar kesehatan, dan keselamatan. Laba bisnis versus laba ekonomi.
Laba bisnis mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplit merupakan biaya yang benar-benar dilakukan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan oleh produksi. Contohnya, upah tenaga kerja, bunga modal, sewa tanah dan gedung, dan pengeluaran bahan mentah. 2. Laba ekonomi merupakan pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplit dan biaya insplit. Biaya insplit mengacu pada nilai input yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk proses pendapatan sendiri. Contohnya, gaji perusahaan yang didapat diperoleh bila ia bekerja untuk perusahaan lain. Fungsi laba. Laba dapat dianggap sebagai sinyal dari konsumen apakah menginginkan output yang banyak atau output yang dikit dari perusahaan. Bisa dikaitkan juga dengan sinyal dari efisien atau tidak efisiennya proses produksi. Ketidaksempurnaan sistem laba membuat pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas harus sering ikut campur agar sistem ambil untung yang ada bisa sesuai dengan tujuan sosial yang lebih luas. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan prinsip, nilai, dan kepercayaan yang mendefinisikan keputusan dan tindakan yang benar dan yang salah. Mencoba untuk melarang tingkah laku yang seharusnya tidak dilakukan oleh sebuah bisnis, manajer, para pekerja di suatu perusahaan. Kode etik profesionalisme sering ditemukan dan harus ditanamkan kepada beberapa profesi di bidang kesehatan, umum, dan akuntansi.